Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ahmad Taf. Kali ini kita akan belajar tentang teori asam basa. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pencet tanda lonceng supaya mendapatkan video terbaru dari kami. Teori asam basa. Menurut perkembangannya, teori asam basa ada 3. Yang pertama, Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Konsep penting yang harus diingat adalah asam konjugasi memiliki satu atom H lebih banyak dibandingkan basa konjugasi. Sekarang kita perhatikan contoh. NH3 ditambah H2O menjadi NH4+ ditambah OH-. Langkah pertama, perhatikan dulu senyawa yang mirip. Kita lihat NH3 mirip dengan NH4+. Kemudian H2O mirip dengan OH-. Kemudian langkah kedua, kita lihat jumlah H-nya. Pada senyawa NH3 hanya berjumlah 3, sedangkan pada NH4+ hanya ada 4. Maka NH3-nya adalah basa konjugasi 1, sedangkan NH4+-nya sebagai asam konjugasi 1. Kemudian kita lihat antara H2O dan OH-. Pada H2O hanya ada 2, sedangkan pada OH- hanya ada 1. Maka H2O berfungsi sebagai asam konjugasi dan OH- sebagai basa konjugasi. Yang kedua, teori Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang dalam air menghasilkan ion H+. Contohnya HF, HCl, dan HNO3. Sedangkan basa adalah zat yang dalam air menghasilkan ion OH-. Contohnya NaOH, PaOH 2 kali. Asam dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah ion H+ yang terionisasi dalam air, rumus, dan kekuatan asamnya. Yang A, berdasarkan jumlah ion H+ yang terionisasi, asam terbagi 3. Yang pertama, asam monoprotik, yaitu asam yang melepaskan satu ion H+ dalam pelarut air. Contohnya HCl menjadi H+ tambah Cl-. Yang kedua, asam diprotik, yaitu asam yang melepaskan 2 ion H+ dalam pelarut air. Contohnya H2SO4 menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Ketiga, asam triprotik, yaitu asam yang melepaskan 3 ion H+ dalam pelarut air. Contoh H3PO4 menjadi 3H+ ditambah PO4 3-. B, berdasarkan rumus kimia. Yang pertama, asam non-oksi, yaitu asam yang tidak mengandung oksigen. Contoh HCN. Kedua, asam oksi, yaitu asam yang mengandung oksigen. Contohnya H2SO4. C, berdasarkan kekuatan asam. Yang pertama ada asam kuat. Asam kuat adalah asam yang derajat ionisasinya mendekati 1 atau mengalami ionisasi sempurna. Contohnya HClO4, HCl, dan HBr. Yang kedua, asam lemah. Asam lemah adalah asam yang derajat ionisasinya kecil atau mengalami ionisasi sebagian. Contohnya HCOOH, H2CO3, dan H2S.
Yang ketiga, teori Lewis. Menurut Lewis, asam adalah aseptor elektron, sedangkan basa adalah donor elektron. Sekarang kita perhatikan contoh. Reaksi antara amonia dengan boron trifluorida. NH3 menyerahkan pasangan elektron bebas kepada molekul BF3. Menurut teori Lewis, NH3 bertindak sebagai basa dan BF3 bertindak sebagai asam. Sekarang perhatikan contoh soal berikut. Perhatikan reaksi asam basa menurut Bronsted-Lowry berikut. HSO4- ditambah H2O menjadi H3O plus ditambah SO42-. Reaksi kedua, H2O ditambah S2- menjadi OH- ditambah HS-. Spesies yang merupakan pasangan asam basa konjugasinya adalah pembahasan. Langkah pertama kita lihat dulu senyawa yang mirip. Senyawa yang mirip adalah HSO4- dengan SO42-. Kemudian lihat jumlah H-nya. Pada HSO4- ada 1, sedangkan pada SO4- 2- tidak ada H. Maka HSO4- sebagai asam 1, kemudian SO42- sebagai basa 1. Kemudian kita lihat H2O. H2O mirip dengan H3O-. Lalu pada H2O jumlah H-nya 2, sedangkan pada H3O- jumlah H-nya 3. Maka H2O-nya bertindak sebagai basa 2 dan H3O-nya bertindak sebagai asam 2. Maka pasangan asam basa konjugasinya adalah HSO4- dengan SO42- H2O dengan H3O-. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan pencet tanda loncengnya supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.